Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa naghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له وما يضلل فلا هادي له اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan kali ini kita akan bertadabbur atau mengenal lebih dekat huruf-huruf Al-Qur'an. Di dalam Al-Quran sudah disusun sedemikian rupa sehingga terdiri dari 114 surah. Di dalam mushaf Al-Quran terdapat 114 surah. Kemudian masing-masing surah ada ayat-ayatnya dengan jumlah. Misalnya surat Al-Fatihah adalah 7 ayat. Al-Baqarah 286 ayat, sehingga total adalah 6.256 ayat. 6.256 ayat. Nah, di dalam Al-Fatihah, Bismillah kita hitung sebagai ayat yang pertama di dalam surah Al-Fatihah. Namun di dalam Al-Baqarah, ayat pertama dari surah Al-Baqarah adalah Alif Lam Mim. Jadi, basmalah tidak kita hitung sebagai jumlah ayat di dalam surah Al-Baqarah. Jadi 286 ini tidak termasuk bismillah. Sedangkan di dalam Al-Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim itu adalah surah pertama, ya, di dalam ayat pertama di dalam surah pertama Al-Fatihah. Jadi setelah kita jumlah total, ini ada 6.256 ayat dari 114 surah. Nah, kemudian kita akan lebih dalam lagi tentang huruf-huruf Al-Qur'an. Nah, ini di sini sudah kita pisahkan berdasarkan kata, rangkaian kata, ya. Bismi Allahi Ar-Rahman Ar-Rahim Alhamdu Lillahi Rabbi Al-Alamin. Nah, seperti itu dan seterusnya. Nah, setelah kita pecah menjadi huruf-huruf hijaiyah, nah, misalnya Bismi ini disusun dari 3 huruf hijaiyah. Meskipun sebetulnya ini adalah 4 huruf, ya. Bi adalah huruf bi, kemudian ismun, alif, sin dan mim. Nah, di sini karena terjadi penyusunan penggabungan dengan huruf dan ini menjadi hanya menjadi 3 huruf. Nah, yang kita gunakan adalah jumlah huruf yang ada di mushaf. Yang terkait dengan i'rab, penyusunan nanti akan kita susun selanjutnya. Nah, ini kita fokus pada jumlah huruf yang tertulis di dalam mushaf. Nah, misalnya Bismi, ini ada 3 huruf, kemudian Allahi, ini dari alif, lam, dan ha. Kemudian Rahman, Ar-Rahmani, ini adalah alif, lam, ra, ha, mim, dan nun. Nah, seperti itu dan seterusnya sampai dengan di dalam kata yang terakhir, yaitu di surah An-Nas, ya, ayat yang ke-6, ya. Nah, ini kita pecahkan berdasarkan huruf, maka dapat kita tarik
data ya, kita tarik data bahwa jumlah juz di dalam Al-Quran adalah 30, kemudian jumlah surah ada 114 surat, kemudian ayat ada 6.256 ayat. Nah, untuk kata ini terdiri dari 77.429 kata. Nah, kalau kita pecah lagi kata menjadi huruf hijaiyah yang menyusun di dalam mushaf Al-Quran, di dalam sebuah kata atau kalimah, ini adalah sejumlah 327.211. 327.211 huruf hijaiyah. Nah, ini hitungannya dari setelah kita pecahkan, kita pisahkan dari harokat, maka kita dapat menghitung dari masing-masing jumlah huruf ya, huruf Al-Qur'an ya. Misalnya ba, di dalam ba ini oke, kita samakan ya. Ba ini ada di dalam Al-Fatihah ada 4, kemudian di dalam Al-Baqarah ada 918 huruf ba, kemudian di dalam surah Ali Imran ada 574 huruf ba. Nah, setelah kita jumlahkan ke bawah, huruf ba itu terdiri dari 11.491 huruf ba di dalam mushaf Al-Quran. Ya. Nah, di dalam Al-Quran ya. Nah, seperti ini. Nah, di dalam mushaf, setelah kita pecah bahwa huruf alif itu ada 25.184 huruf di dalam mushaf Al-Quran, kemudian ada alif ilat ya, 6.605 huruf. Kemudian huruf ba tadi 11.491 huruf. Kemudian ta itu ada 10.520 huruf ta. Kemudian huruf ta marbutah ini ada 2.344 huruf. Huruf sa ini ada 1.414 huruf sa. Nah, dan seterusnya. Dan yang paling sedikit adalah huruf dha. Huruf dha yang paling sulit diucapkannya hanya sekitar sejumlah 853 huruf dha. Huruf dha. Sedangkan huruf dha itu ada 1.686 huruf dha. Dha-nya 853. Nah, kemudian yang paling banyak ternyata adalah huruf lam. 38.102. Kemudian ada huruf nun, itu juga banyak, 27.000. Kemudian ada huruf mim, 26.735 huruf, dan seterusnya. Nah, kemudian di dalam mushaf, huruf hamyah yang mandiri ini ada 3.059 huruf hamzah. Kemudian hamzah yang seperti ini yang ditulis di dalam mushaf dengan hamzah yang fathah ya. Ini ada 8.900 huruf hamzah
yang bertanda kasrah ya, maupun fathah maupun dhammah. Fathah maupun dhammah. Sedangkan hamzah yang berharokat kasrah ya, itu hanya 5088. Kemudian ada hamzah wasal. Hamzah wasal ini karena berkombinasi dengan alif lam ya biasanya. Ini menjadi jumlahnya adalah 13.483. Nah, hamzah wasal. Kemudian hamzah yang berkombinasi dengan huruf ini alif ilat ini 921 jumlahnya. Nah, huruf ya 19.217 dan seterusnya. Nah, ini ada sedikit perbedaan di sini di huruf wa. Ini karena apa? Nah, kita cek ketika kita pecahkan lagi yang hanya mengambil huruf, maka di sini ada sedikit selisih di wa ya. Di wa dan ya, sedikit perbedaan di wa ya, huruf wa ya. Nah, ini dan ada di sini. Ini ternyata setelah kita dengan rumus ini dianggap sebagai huruf ya, pakai huruf ya. Mengapa berbeda? Karena di sini adalah ini di dalam mushaf di dalam rumus setelah kita hitung dengan count if itu ini dihitung sebagai ya di dalam di dalam rumus ya seperti ini di dalam huruf di dalam mushaf. Maka ini terjadi perbedaan, maka yang ini di sini dianggap sebagai ya. Perbedaannya adalah selisihnya adalah 995 yang dianggap ya seperti ini. Kemudian wa ini juga hampir sama kasusnya ya, yang wa ya, kita cek lagi data detailnya. Nah, tadi adalah yang berbeda adalah huruf ya. Huruf ya. Ya, seperti ini. Nah, ini ada beberapa selisih ya, sudah kita dapatkan selisih antara kita pecahkan dengan split semua harakatnya dengan hanya mengambil yang hurufnya. Nah, seperti ini selisihnya. Nah, ini karena apa? Karena tadi ya. Coba ini kita cek yang Al-Ikhlas saja, ada satu selisih perbedaan di wa. Di surah Al-Ikhlas di split itu ada 6, di dalam huruf itu ada 5. Kita cek di Al-Ikhlas. Surah Al-Ikhlas ya, surah Al-Ikhlas. Kita cek kenapa berbeda. Oke, Al-Ikhlas ya. Nah, wow ya, dari wow ya. Ini Al-Ikhlas surat pertama 1 2 3 ya. Nah, ada wow ya, wow yang selisih ya.
ada satu waw yang selisih ya. Nah, ini di sini ya. Di sini lahu ya. Waw di sini ketika apa? Kita split ini dia dianggap dihitung. Kemudian kita di dalam lahu di dalam setelah kita pecahkan per huruf, ini waw adalah lahu kufuwan ahad ya, lahu kufuwan ahad ya, lahu ya. Tadi di surah ya ini ya, Al-Ikhlas ya. Lahu kufuwan ahad, lahu kufuwan ahad di ayat yang keempat ya. Al-Ikhlas lahu. Nah, di sini ya. Lahu ya. Nah, ini di situ adalah perbedaan. Nah, yang berarti yang valid adalah yang ini. Ini tetap kita sebagai dihitung sebagai waw aja ya. Sebagai waw di dalam mushaf walaupun ini kecil ya. Nah, jadi yang valid adalah yang seperti ini baru kita hitung di data. Ini yang depan ya, yang depan ya. Jadi jumlah waw adalah 26.227 jumlah waw, huruf waw. Kemudian ini ya, ini ada 19.217 dengan catatan bahwa ini dianggap sebagai huruf ya. Nah, jika ini tidak dihitung sebagai huruf ya, maka jumlahnya adalah 18.222. Nah, begitu ya. Nah, ini adalah terkait dengan huruf-huruf di dalam Al-Qur'an ya. Bahwa jumlah huruf di dalam Al-Qur'an ini adalah 327.211. Nah, kemudian untuk yang tanda baca atau harakat, ini yang berharokat fathah ini ada 122.948, kemudian kasrah 45.970 kasrah, kemudian dhamah ini ada 37.320. Nah, kemudian fathatain atau an ya, ini 3.741 tanda baca fathatain, kemudian kasratain atau in ya, ini ada 2.633, kemudian ada dhamatain atau tanwun ya, ini ada 2.519 tanda baca. Kemudian ada sukun 37.148. Nah, atas tasjidnya 22.678, kemudian harokat 5 harokat ada 5.376, dan harokat 2 harokat ini ada 9.726. Nah, seperti itu harokat-harokatnya. Nah, berdasarkan hal tersebut, maka penting sekali kita untuk mempelajari tentang ilmu tajwid ya, makhrajnya ya. Karena di sini walaupun misalnya huruf yang sulit ini antara dha dan dha ini harus beda. Nah, ini kalau salah maka di dalam Al-Qur'an ada salah sekitar 1.686 kesalahan ketika baca di dalam Al-Qur'an. Maka pentingnya kita untuk membaca atau mempelajari tentang ilmu tajwid atau tahsin setiap hari ya, tahsin untuk memperdalam. Kemudian nah, pentingnya materi ya tentang
tentang tahsin atau memperdalam ilmu tajwid, ada mengenal huruf hijaiyah, makhrajul huruf, kemudian hukum nun sukun atau tanwin, kemudian hukum iqlab dan ikhfa, kemudian mim sukun, gunnah, lam ta'rif, ada hukum mat, kemudian ada idgham, kemudian ada qalqalah, huruf-huruf qalqalah, ada huruf mat tabi'i dan lain-lain, kemudian ada pentingnya tanda waqaf dan sifat huruf. Nah, ini sangat penting sekali terkait dengan kita mempelajari tentang makhrajul huruf dan seterusnya ya, ilmu tajwid ya. Nah, baik, jadi dari jumlah sekian dari jumlah yang kita hitung dari data, jadi Quran ada 30 juz, kemudian 114 surah, kemudian 6.256 ayat, kemudian katanya ada 77.429, kemudian huruf hijaiyah 327.211 ya. Nah, begitu teman-teman semuanya, sekian, kita akan jumpa lagi terkait dengan huruf ini. Kita akan belajar sedikit-sedikit tentang tahsin ya, mengenal makhrajnya huruf ya, makhrajul hurufnya, makhrajul huruf, dan baik ya. Kemudian juga kita akan sedikit-sedikit belajar tentang bersama-sama tentang i'rab ya. I'rab itu bagaimana sih i'rab itu, setiap kata itu mempunyai i'rab ya. Misalnya bismi ya. Dan ada ba, kemudian ada alba, kemudian ada ismun ya, seperti ini. Jadi kita akan mencoba sedikit-sedikit belajar bersama tentang i'rab ya. Misalnya Allah ini lafzul jalalah ya, seperti itu. Jadi alba ini huruf jar ya, seperti ini. Jadi itu teman-teman ya, sekian dari saya, ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.